Bang Fatih, Bang. Ikut tak? Iya, ikut. Ayo, ikut nah, ikut. Ikut. Iya. Daru mana Daru tadi tuh? Daru masih Nyalain. Udah. Sehingga nggak pakai Bisa nggak pakai? Kalau maksudnya bentuknya hanya untuk ininya doang. iya nggak apa-apa Iya, ibu. ditarik. Terus ini ditarik, iya bener ibu. Nggak mesti pakai gunting. Gunting. Ini guntingnya nggak bagus nih. Kurang ini guntingnya. Ya gitu. Ya. Menata kain kapan. Nanti di sini kan yang kemana Tapi kalau badan jenazahnya muat pak, ukuran kain gini, nggak usah disiasati gitu. Muat nggak kira-kira satu? Cobain aja dulu. Muat? Badan Pak Ari muat nggak? kita mau dulu. Tapi kalau nggak muat harus disiasati seperti itu, betul? Ya. Kalau nggak muat. Hanya duduk ini. Oh, di bawah. Ya. Jadi sebelum di sudah selesai ini gitu kan, jadi mandiin kan gitu. Iya, iya. Bagian atas dia naruhnya lebih lebar. Ini kenapa kok diri? Nah, itu kepala lebih. Kalau badannya enggak balik ya. Kepala yang badannya bagian atas. Jadi sebenarnya gini, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Kalau memang badan jenazah tidak terlalu besar, sebenarnya kain kafan itu dilurusin aja semuanya. Kecuali kalau memang badan jenazahnya nggak muat untuk ini, baru kita siasati seperti ini. Tapi kalau badan jenazahnya kecil, bisa dibungkus dengan ini, lurusin aja semuanya. Lurusin aja. Muat nggak kira-kira ya kalau jenazahnya gitu? Muat nggak kira-kira? Biasanya pengalaman agak lebar yang atas. Iya, memang begitu seharusnya. Nggak muat ya? Agak dilihin, jadi agak kalau perempuan kali ya. Biasanya itu ya. Jadi agak dikit aja. Banyak. Dari atas ini kepalanya. Kita mau kepalanya juga. Kalau hadapannya itu ada sunahnya. Ada sunahnya atau hadap kiblat? Enggak, Ibu. Jadi tapi kalau arah kiblat ini kan sudah ketahuan di sini, berarti kepalanya sebelah sini. Kepalanya sebelah sini. Ya. Yang ada sunnahnya itu kalau dia setelah meninggal seperti saat ini, jenazahnya itu memang sebagian ulama dihadapkan ke kiblat. Jadi arah kakinya ke sini. Dia menghadap ke kiblat begitu. Kakinya yang di arah. Kakinya di arah kiblat. Kalau sebelum dimandikan maksudnya. Pas datang itu. Iya, pas datang. Dari rumah sakit ditaruh di rumah. Iya. Kakinya arah. Betul. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau setelah dimandikan nanti ya terserah, ini kan sudah dimandikan, mau dikafani kan, mau disolatkan sudah itu. Posisinya seperti ini aja. Ya.
Sih. Jadi jangan sampai keluar dari kain kapal ini juga harus disediakan potongan-potongan kain yang kecil-kecil ya. Jadi untuk di bawah, betul. Pada saat betul. Karena nanti untuk membersihkan gamis nanti tersendiri lagi. Ya, sambil ini ibu-ibu yang lain bikin tali pengikatnya. Ya. Cukup nggak ini? Ya. Ini kan 1, 2, 3. Ini pakai tudungnya itu lagi di ini. Memang kalau buat ibu-ibu kan agak banyak tuh ininya. ini udah siap, tinggal nanti memakai. Jadi kalau kainnya nggak cukup, ibu, ini aja apa namanya? Yang penting gamisnya itu nggak mesti sempurna. Kalau memang kainnya nggak cukup ya, jangan dipaksakan gitu maksudnya. Yang penting gamisnya dibikin gitu maksudnya. Gamisnya dibikin. Apa tadi? Sebenarnya itu sesuai dengan ukuran badan sebenarnya. Tapi maksudnya ini kalau kainnya nggak cukup gitu, maksudnya ini kan kain cukup. Oh cukup ya? Ya udah. Ya. Tali untuk pengikatnya jangan lupa. Ya. Tali untuk pengikatnya di bawah. Di atas kafan yang 3 ini atau yang di atas? Iya di atas kapasnya ini yang 3 ini. Kapas itu disusun nanti setelah selesai semua baru nanti di ini kapas. Ya. Yang nanti kami dipotong. Kepala di sini enggak? Ini kan kenapa itu panjang? Karena yang ini dia meletaknya di bagian yang ini di atasnya. Jadi pas kainnya di atas, kain panjang itu yang di bagian ini. Jadi programnya di bawah. Jangan tidak Udah siap. Ya. Terus kita mandiin aja. Apa gimana? Apa banyak? Enggak, terus saja berjalan. Iya. Jadi yang tim bawa Pak, terus Pak, terus. Ya. Ayo mau mandikan, yang mau mandikan. Tim 7 tadi yang tim 1. Memandikan. 7 orang. Ini kita bikin kelompok. Ya.
Ini nanti kira-kira kepalanya. Ya. Kita robek, kalau biasanya kalau nggak cukup kita robek. Ini aja nanti masih disesuaikan ya. Ini akan harus tapi diambilnya dari bulan. Tujuh. Dari taruh bawah. Iya. Iya, nanti tali ini ditaruh di bawah ya Bu ya? Di bawah. Iya. Kita pilih dulu aja ya. Ini yang di tengah dulu kan yang buat ini. Kan yang gede, yang panjang. Buat yang kecil ini lo dada. Ya. Pak dari sini ambil yang satu lagi bukannya luas doang ini masih keluar aja yang memainkan itu kalau untuk bagian ini ada yang Sarung tangan nggak ada. Sarung tangan nggak ada. ada sih kemarin cuma kulit apa satu pakai ada batu lumayan untuk yang awal aja Sekarang nggak usah pakai. yang lainnya di apa ada dekat di selesai kemudian bisa kalau buka itu kan ada jangan diguyur-guyur ya kita ambil dibantu pakai air. Yang bawahnya itu langsung dibikin jilbab gitu. Iya. Ini tinggal sorong aja kan. Jilbab, gamis. Harus diikat atau gimana? Apa? Ya sebenarnya kalau bisa disorong, dijahit sedikit di sini, dijahit atau mungkin ada jahit sedikit, atau mungkin kalau ada tali mungkin kita tali aja. Bagian atas agak dilebarkan, kemudian ditumpuk lagi dengan satu kain kafan lagi posisi lurus di tengah, ya. Kemudian kita kasih gamis sebelum kain kafan semua itu jangan lupa talinya dulu, di bawah. Kemudian juga kain kafan, kemudian enggak kerudung dulu di bawah gamisnya, jilbabnya, baru gamis,
sarung sama celananya. Jadi ada 7 lapis kalau perempuan. Jadi yang paling dalam itu paling atas ya. Iya. Gayanya oh iya. Apa ya? Kalau udah kain kapannya udah semuanya udah tersusun rapi, kemudian kita susun kain kapasnya. Kapasnya kali apasnya. Sama kita kasih pewangian. Jadi nanti sebelum kita bungkus kain kapan, kapasnya itu semua pastikan udah menutupi semua bagian tubuh mayat. Jadi kan mayat tadi sampai mandi kan mesti kontak dulu. Iya, jadi kalau Yang bawah udah dikasih. di bawah kan udah dikasih. Buat sedikit gitu ya. Nah, sepanjang proses ini nggak boleh posisi mayat terbuka ya. Jadi harus selalu tertutup. Kita nutup kapas yang bagian atasnya juga dengan posisi biasanya masih ada kain jarik jadi ada yang megangin kainnya, baru kita jadi nggak boleh mayat itu dalam keadaan benar-benar yang dikapas itu bagian atas semua badan. Semua. Kapas itu biasanya kalau kapasnya kurang kita nyasatinnya di sini lagi gitu. Ini kan bisa dibuka lagi nih. Ya. Tangan depan belakang berarti Kita mulai dari mayat pakaian. Jadi kan kebetulan umat itu kan kalau yang makan itu laki-laki akan merasa kalau dia lagi pakai semua. Ya, jadi minyak wanginya nggak ada. Minyak wanginya nggak ada. Ada. Mana minyak wangi? Ya harus bisa dipakai. Jangan dipakai nih. Nanti bisa dipakai lagi. Oh iya. Nggak maksudnya. Pakai kapur barisnya sekalian. Untuk ini aja, maksudnya. Ya praktiknya bukan dikasih beneran gitu, maksudnya cuma di ini aja. Iya, nah itu. Ini ada yang bisa ditaburkan wangi-wangian. Kalau ini nih. Ini ya. Ini daun bidara ini. Ya, ini. Ini wangian. Oh ini bedah. Nah ini. Coba. Biasanya kita Kalau di Iya. ini kan masih kurang. Ya Itu lebih kepada wangi-wangian aja sebenarnya itu. Iya. Dibedakin itu sebenarnya nggak dianjurkan sebenarnya gitu. Tapi kalau mau bedakin juga nggak ada masalah sebenarnya, kan itu bagian dari wangi-wangian sebenarnya. Kan kita dianjurkan untuk berwangi-wangi ya. Gitu. Nah ini kapur barus. Sebenarnya ini harus di ini dulu nih harusnya. Dia hancurin dulu ya. Biasanya tumbuh, Ya. terus ini lagi disaring lagi. Iya. Nanti ditabur ke. Ya. katanya pura-pura biar nggak dipakai. Iya. Enggak ya, enggak pernah. Iya. Ini kan kapur baru biasanya kapur set kita sama peralatan mandinya. Jadi biasanya kita bagi yang untuk air dan untuk bagian biutan. Iya, jadi dibagi dua. Biasanya lebih ke airnya daripada kita
Iya benar. Jadi makanya enggak, ini kan tidak sesungguhnya gitu. Maksudnya jadi jangan anggap saja kapur barus ini udah dihaluskan gitu. Sudah dihaluskan, ini sudah ditebar sini supaya nanti ya itu untuk mengantisipasi bau badan jenazah sebenarnya kapur barus itu. Nah, ini kan sudah selesai ya Bu ya. Sudah selesai. Nah, coba sekarang kita pindah ke Ini kan biasanya anak tutup Pak supaya nggak kotor biasanya. Oh iya. Jadi kita tutup. Biasanya kalau ini udah selesai sambil menunggu memandikan itu kita tutup, kita rapikan. Iya, iya. Ntar ini dulu Ini kepanjangan Iya, kepanjangan. Ayak saya karena saya kita nggak mau tahu. Ya. Jadi biar tahu potongan tali merupakan Ya. Oh iya. Nah, ini dalam kondisi sudah dikasih kapur baru, sudah dikasih minyak wangi kan? Seluruhnya sudah dikasih nih. Jadi nanti Idealnya kan yang antara memandikan dan mengkafani beda. Karena otomatis kalau habis memandikan basah gimana? Kalau kita memang orangnya cuma sedikit nggak apa-apa ya? enggak juga sebenarnya bisa Ibu. Karena Bisa. prakteknya begitu. Karena prakteknya Iya, kita Karena selalu apalagi yang basah, tim perempuan ini kan dikit. Kita habis memandikan langsung mengkafani tapi kondisinya gamis kita basah gitu gimana itu? Itu sebenarnya bisa sih. Iya, bisa diantisipasi. Boleh, sebenarnya nggak ada masalah Ibu. Nggak ada masalah sebenarnya, ya. Ya. Makanya kalau tim ini cukup misalnya, jadi yang menyiapkan kain kafan ini khusus, nanti yang memandikan khusus gitu maksudnya. Nah, nanti ketika mengafaninya bareng-bareng gitu. Biar kerjanya cepat gitu maksudnya. Tapi kalau memang orang yang terbatas, memang seperti inilah keadaannya. Kita harus siapkan dulu kain kafannya. Kalau ini kan sedang praktek ya supaya yang lain bisa lihat semuanya gitu. Makanya kita selesaikan dulu kain kafan. Begini cara menyiapkan kain kafan gitu maksudnya. Nah, kemudian setelah ini baru kita mandikan. Silakan Ibu-ibu. Coba ibu-ibu yang memandikan ini bagi. Silakan Ibu-ibu. Iya. Atau jenazahnya Ibu coba gini kan, supaya nanti gampang ngangkatnya gitu maksudnya. Ya, nah dimiringkan, nah gitu. Ya. Ibu suaranya nggak kedengeran Ibu.
Ya. Ibu-ibu kalau ada yang ragu tanya ya. Tanya maksudnya kalau ada yang ragu tanya gitu. Ya. Jadi urutannya tadi udah ini ya Bu ya. Oh iya, nyopot bajunya. Itu posisi mau dikapanin begini atau begini? Lurus. Lurus tangan. Ini yang dari kanan. Ini Ustaz. Lurus. Lurus tetap lurus ya. Lurus saja Pak, lurus Pak. Iya. Pertanyaan kedua, pertanyaan tadi, ketika istri mau mandiin jenazah suaminya kan dia nggak bisa sendiri nih. Iya. Pada suami berat gitu. Kan bantu sama orang lain, dan bantu orang lain ini orangnya di luar mahram maksudnya. Orang lain, tim PDC atau yang lain, itu gimana? Nggak boleh. Jadi mana yang diprioritaskan ya? Pak Ibu tadi nggak nyebut mahramnya anak-anak. Nggak nyebut. Makanya anak tadi mikirnya gini. Kalau istri yang diamanahkan, ya nggak mungkin istri ngerjain sendiri kan? Itu mungkin pikiran mungkin anak-anaknya ikut di situ. Yang mahram dari istrinya itu. Kalau yang bukan mahram istrinya nggak boleh masuk anggota PDC masuk dalam. Solusinya gimana nih? Kalau kondisi begitu kan si istrinya ngotot, kan dia nggak bisa sendiri, dia dibantu sama orang lain. Jadi mana yang harus mahramnya disertakan di sana. Mahramnya. Mahramnya, iya. Karena kalau sendiri pasti nggak bisa. Kalau mahramnya nggak punya ilmu tentang itu gimana? Ya istrinya kan punya, minimal di sana ada satu orang yang paham. Kalau istrinya paham, insya Allah orang-orang yang diajak ke sana bisa diarahkan gitu misalnya. Misalnya diajaknya nih, saudara laki-lakinya, adik laki-lakinya atau siapanya gitu kan di situ, atau mungkin ayahnya yang diajak ke situ, dia yang ngarahkan gitu. Tapi kalau si suaminya berwasiat kepada istrinya nggak paham, wah itu celaka kerjaan begitu. Pasti yang diwasiati pasti yang paham kan. Kalau istrinya paham, ya dia tinggal nunjuk orang-orang yang ada hubungan mahram dengan dia. Ada hubungan mahram dengan dia. Itu terjadi ya di kita ya. Pernah terjadi. Jadi kan belum terjadi, tapi sepertinya istrinya itu ikut memandikan yang di
Greenland 2. Greenland 2 yang badannya besar itu, sakit lambung. Iya. Istrinya mandiin, nah itu dia mandi, ikut di depannya. Iya, itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Jelas itu nggak boleh. Otot mau mandi. Kan kita melarang bingung kan? Iya. Udah di situ ada Ustaz itu, ada Ustaz, ada aneh, ada anak lupa malah, bener ya? Lupa malah. Dulu awal, iya. Gue yang orang fans, orang asli orang media. Badannya gue jangan kapan tidak cukup. Iya. Kalau nggak salah tuh yang pertama tuh yang bis kita itu. Nah, ada lupa. Istrinya ngikut, istri itu ada di depan ini, makanya kita kaget ya. Beda-beda. Iya. Ada pesan di online namanya kapan? Kalau rambut perempuan panjang di kepang 3, maksud jangan dibasahin, gimana sih? Dibasahin, Dibasahin semua. Cuci rambutnya, kan mandi wajib. Nggak boleh nggak dibasahin, itu memang harus disampo Pak. Nggak, itu nanti dikunci setelah mandi, gitu maksudnya dikunci. Setelah mandi keringin pakai baru nanti diikat, dikepang. baru di belakangnya. Terus baru semuanya diikat. Iya. Menggunakannya dari mana dan segala macam. Monggo silakan. Ya, Pak Teguh. Hah? Ya. Berapa sekarang? Zuhur 55. Enggak setengah jam lagi ya, lebih kurang. 11.53. Ini 55. Ini 20. Setengah jam lagi lebih kurang. Ibu-ibu, ini waktu kita setengah jam lagi. Ya. Kalau bisa dipercepat ya. Saum hari ini. Oh,
Ya. Jadi kalau wudhu itu cukup sekali awal aja atau yang terakhir setelah dimandikan perlu diwudhukan? Tidak lagi. Makanya ketika memandikan, usahakan kita tidak lagi menyentuh kemaluan. Jadi rahasianya kenapa wudhu diawalkan itu? Kan sebelum kita mewudhu kan kita cebokin dulu, bersihkan kemaluan kubul dan dubur. Setelah itu kita wudhukan. Nah, apa manfaatnya kita membersihkan kubul dan dubur itu supaya nanti ketika memandikan kita nggak lagi menyentuh kemaluan. Itu maksudnya. Maka setelah memandikan tidak ada wudhu lagi. Nggak ada lagi, Bu. Setelah mandikan tidak ada wudhu lagi. Jadi wudhu itu cuma di awal saja. Enggak, Ibu. Yang benar itu wudhunya hanya di awal saja. Tidak ada wudhu setelah mandi. Sama seperti kita mandi wajib kan. Makanya mandi wajib itu kita membersihkan kemaluan terlebih dahulu, baru kemudian wudhu. Di dalam mandi itu seharusnya kita nggak lagi menyentuh kemaluan, supaya nanti habis mandi kita nggak perlu wudhu lagi. Dan memang begitu sunnah. Tapi kalau menyentuh kemaluan lagi setelah itu, tapi ini menyentuh pun disebutkan kalau menyentuh dengan langsung kulit tangan. Tapi kalau dengan kain, ada kain yang menjadi alas, maka itu tidak batal juga wudhunya. Ya. Ada niat enggak kalau mau tidak ada. Jadi cukup yang seperti tadi bismillah. Iya, bismillah aja dari awal. Tidak ada niat khusus sebenarnya gitu maksudnya. Ya niat khususnya pasti niat memandikan jenazah, pasti gitu maksudnya. Maksudnya bacaannya nggak ada. Ya. Cukup dengan bismillah saja. Ya. Ya. Pak Daniel mana Pak Daniel? Nih, kameranya bisa dipindah sebelah sini. Nah, mengangkat jenazah, Ibu, ini karena boneka ya, kita ringan aja ngangkatnya. Angkat jenazah itu sebenarnya ada tekniknya. Jadi kita masukin tangan, gini. Kayak dipotong gitu ya. Jadi ngangkat jenazah itu gini. Jadi tangan kanan masukin dulu gini, baru kemudian tangan kiri yang ngangkat. Itu menghindari supaya nanti tidak jatuh gitu maksudnya. Karena kalau kita ngangkat begini itu ada kemungkinan jatuh jenazah. Iya, jadi dia antisipasi gini ngangkatnya. Gini. Iya. Coba. Nah, ini emang biasanya agak apalagi rumah itu kadang rumah kita kan sempit. Ya, gitu ya. Jadi emang ada terus ada trik khusus untuk kayak kita kadang agak ngepot-ngepot gitu untuk karena kan nggak mungkin Mbak Cici langsung di sini kan. Jadi dari sana ke kepalanya sih. Ya. Nah, baru kemudian bawa kemari. Arahnya kemari. Ya. Injak nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Injak dikit nggak apa-apa. Injak. Ya. Di tengah-tengah. Itu basah, Iya. Oh, kakinya basah. Iya. Iya, karena bilang tapi dari keluarganya. Nah ini. Ya.
kurang. Siapin lagi kapasnya. Betul, kapan? Ini kalau misalkan ibu-ibunya kira-kira nggak kuat ngangkat, otomatis kan minta tolong bapak-bapak. Biasanya mengantisipasinya biar nggak sampai menyentuh si mayat gimana ya? Kalau semua kadang-kadang juga nggak sampai blok gitu loh, gimana ya? Iya, berarti yang mahram. Mahramnya yang mungkin. Kalau belum dikafani, itu yang boleh mengangkat itu yang mahramnya, mungkin suaminya, mungkin ayahnya, atau anak laki-lakinya. Ya, itu yang ya untuk ini ya mengantisipasi ya. Kalau yang bukan mahram nggak boleh menyentuhnya. Kalau mau ikut ibu boleh. Ya, yang mau ikutan praktek. Sudah selesai. Selesai. Kapas dari yang ada ini sama dari kawasan ini. Keluar lagi. Bang Ari kasih hadiah tuh. Iya. Lu lepas, tangannya lepas. Tangannya lepas. Maaf ya. Ya nggak apa-apa, biar aja Bu ya. Kalau habis itu biasanya dikasih wangian lagi ya? Iya. Jadi disemprotin wangian lagi? Iya, diolesin wangian lagi. Di badan jenazahnya ya. Jadi tadi kan tadi Oh berarti sebelum kapas? Bukan di kapasnya ya? Bukan di kapas juga, tapi di jenazahnya juga. Jadi badan jenazah itu dikasih minyak wangi ya. Boleh diwangikan. Dikasih minyak wangi. Selain dari kain kafan dan yang melapisinya. Ya. Ini di badan jenazahnya juga. Di badan jenazah itu dikasih wangi-wangian. Sama seperti kita pakai minyak wangi biasa kan? Sebelum dikasih kapas kalau kita disemprotin dulu ya? Iya. Ya nggak apa. Kan biasanya kan minyak wanginya dioles biasanya. Roll atau spray bisa. Oh iya. Iya. Iya, berarti disemprotin lagi ya. Minyak wangi yang Spray mau. Begini. Ya. Nah. Ya anggap saja sudah dikasih wangi-wangian ya. Nah. Ya. Terus ininya Gamisnya ya. Di dalam nggak diikatan lagi. Roknya atau sarungnya? Ikatnya nggak ada di dalam. Apanya? Di dalam nggak diikatan. Sebenarnya kalau diikat juga lebih bagus sebenarnya Lebih kalau ada kuat ikatnya. lagi ya. Iya. Buat celana biasanya kan khawatir di celana sama di. Nah kalau celana tuh memang harusnya diikat sebenarnya. Ada ikatnya. Tadi ada ikat nggak sih? Ada nggak? Ada ikatnya harusnya. Dibikin ikat. Biasa. Oh, tapi yang tadi kepangan dulu dong. Kepang ya. Dulu kalau emang rambutnya panjang. Ini peniti atau apa sih? Nggak boleh apa ini biasanya kalau bisa di apa namanya Seperti ini. ya di situ atau mungkin diikat kalau mungkin nggak bisa di ini tapi bisa dibentuk biasanya seperti itu ya. Sebenarnya lebih sempurna itu dijahit benar-benar kayak jilbab. Jadi dia nanti disorongin sampai menutup ke perutnya pahanya. Ya. Nah. Ini nggak mau cuma
Berarti ini ikatannya Ibu, ini di sebelah kiri. Sebelah kiri di sini. Karena nanti ya simpulnya. Ini di sebelah kiri. Ya. Karena nanti tiba di lahat akan dibuka kan, tali-tali ini akan dibuka. oh iya, karena Ya. miringnya. Iya, miringnya sebelah kanan begini. Ikatan tali sepatu. Iya. Ikatan tali sepatu. Simpulnya simpul Tali sepatu aja. kayak tali sepatu itu bisa dibuka gitu Ibu. Jangan ikat mati, jangan ikat mati. Iya. Nah. Tali sepatu. Oke, nanti gampang kali cabut bisa lepas. Langsung kebuka. Ini untuk potongannya ini ada bisa servisnya. Apanya Bu? Di pelintir aja. Iya. Dipastikan dia kenceng, nggak kendor. Iya. Di pelintir aja. Ya, dilipat 2 aja Bu talinya. Ah, gitu. Biar atau dilipat 3. Yang penting keikat dulu. Iya. Iya. Di bawah sudah ya. Nah, alhamdulillah. Jadi beginilah gambarannya. Beginilah gambarannya penyelenggaraan jenazah khusus untuk memandikan dan mengafani. Nggak jauh-jauh beda. Jadi nanti jenazah aslinya juga seperti ini, insya Allah. Nggak jauh-jauh beda. Nanti Ibu kalau misalnya ada meninggal di tengah-tengah kita, Ibu mandikan. Nggak jauh-jauh beda, seperti inilah. Nggak susah sebenarnya. Sama seperti kita memandikan diri kita sendiri. Hanya saja sekarang kita mandikan orang lain, kan itu. Ya, kita sekarang memandikan orang lain. Di situ aja sedikit agak sedikit membutuhkan keberanian. Usahakannya pasti ada ya, terhalang nanti begini. Kan nama juga mandiin orang lain gitu ya. Itu aja sih bedanya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah terasa ringan. Kalau udah biasa gitu. Ya, biasanya memang kalau nggak biasa ngadepin jenazah orang meninggal ya. Ya, ini sebagian ibu-ibu, bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kenapa tidak mau ikut memandikan? Ya karena keberaniannya nggak ada gitu. Makanya keberaniannya harus dilatih dalam diri kita. Ya, kalau ibu-ibu sudah berani, insya Allah ibu-ibu akan terbiasa memandikan jenazah. Dan yakinlah ini pahalanya tidak tanggung-tanggung, kata Nabi SAW. Kita akan mendapatkan pahala 2 qirat ya, memandikan jenazah dan menyolatkan jenazah, mengantar kuburnya. Dapat pahala 2 qirat. Allahu a'lam. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sebelum kita tutup? Jadi setelah ini kita mensolatkannya. Kalau salat sebagian disebutkan tadi, untuk ibu-ibu itu imam berdiri di tengah. Ya. Iya. Gimana? Tangan lurus. Iya, tangan lurus. Sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ada sunnahnya, tidak ada anjurannya tangan harus dilipat. Ya, disedekapkan. Jadi tangan memang lurus. Lurus tangan itu.
Dan ini juga memudahkan, ya Ibu. Izin sama mayit itu sebelum Gimana? ada izin sama mayit sebelum memandikan, ucapan-ucapan izin. Izin bagaimana? Sebelum memandikan. Ada kalimat-kalimat gitu yang harus. Secara khusus tidak ada. Tidak ada. Jadi karena ini sifatnya ibadah umum ya. Ya cukup kita membaca bismillah saja. Baca bismillah, kemudian kita mewudukkan, ya, memandikan, kemudian mewudukkan. Sebagaimana kita mau mewudukkan, kita baca bismillah. Kita memandikan, baca bismillah. Wallahu a'lam itu sudah cukup. Karena memang tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa kita harus baca ini, baca, nggak ada. Hadisnya nggak ada. Dan tidak ada juga tuntunan dari ulama harus membaca kalimat-kalimat tertentu, bacaan tertentu sebelum kita memandikan jenazah. Wallahu a'lam. Jadi cukup dengan bismillah kita memulai memandikan jenazah. Wallahu a'lam. Ya, inilah pelajaran kita. Kalau di bagian buku ada? Ya. Sekali lagi, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk belajar pada pagi sampai siang hari ini dalam menyelenggarakan jenazah yang mulai dari memandikan dan mengafaninya. Alhamdulillah. Untuk menyolatkan dan menguburkan ini insyaallah nanti sudah ini saja ya. Sudah mengikuti saja di belakangnya insyaallah. Artinya yang membutuhkan praktek langsung di dalam keseharian kita ini yang paling membutuhkan itu maksudnya tuntunan dari kita. Ya bagaimana memandikan, bagaimana mengafani jenazah. Kalau ini sudah kita lakukan, ya insya Allah untuk sholatnya sebagaimana kita saksikan ya. Kalau sholat terdiri dari 4 takbir, kemudian nanti diakhiri dengan salam. Ya salamnya ada orang mengatakan ada yang 2 kali, ada yang mengatakan 1 kali. 1 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup sekali aja. Sebagian ulama seperti di Mekah, Madinah itu salamnya cuma sekali. Bapak Ibu nggak akan mendapatkan salam yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali itu aja. Ke kirinya nggak ada. Tapi sebagian ulama juga mengatakan ada 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau bacaannya sebagaimana yang kita pelajari di rakaat pertama, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua selawat kepada Nabi, takbir ketiga doa untuk mayit. Nah, takbir keempat sebenarnya tidak ada bacaan. Tapi kalau mau menambahkan misalnya silakan saja. Tapi takbir keempat itu sebenarnya tidak ada bacaan secara khusus. Ya, tapi kalau mau menambahkan bacaan misalnya Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsada, misalnya itu hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan saja. Tetapi kalau dilihat ini praktek sebagian ulama, termasuk di Masjid Haram, Masjid Nabawi, kalau Bapak Ibu pernah berangkat haji umroh, ikuti salat jenazah, itu di takbir yang keempat enggak ada bacaan apa-apa. Setelah takbiran Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi tidak ada bacaan di takbir yang keempat itu. Cuman takbir saja. Tapi kalau kita ingin tapi kalau di negeri kita rata-rata di setiap takbir itu ada bacaan. Yang pokok adalah Al-Fatihah, salawat kepada Nabi, dan di takbir yang ketiga itu doa untuk mayit secara khusus. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari pada siang ini bermanfaat. Mungkin tidak maksimal, tetapi paling tidak ini bisa memberikan petunjuk, gambaran buat kita kalau nanti
Allah takdirkan ada yang meninggal di tengah-tengah kita dan kita maju, ya, insya Allah. Kan sudah ada gambaran lah paling tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari pada hari ini, bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, insyaallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang benar datang dari Allah, yang salah keliru datang dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ada khilaf dan salah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.